Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Puspita Miao. Sahabat Puspita, sebetulnya nih video ini udah banyak ya yang meminta untuk dibuatkan seperti itu ya. Tapi kebanyakan sih sebelumnya tuh kalau yang menanyakan hal ini gitu kan, saya menyarankan untuk melihat video saya yang tentang GERD dan hamil, karena pada dasarnya sih sama aja seperti itu gitu, cuman ada tambahan atau perbedaan sedikit lah gitu dengan yang sekarang akan dibahas oleh saya, apalagi kalau bukan hubungan GERD atau asam lambung atau gangguan pencernaan dengan menstruasi pada perempuan. Nah, sebelum saya melanjutkan, teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya diklik dulu ya, sehingga insya Allah bisa mengikuti terus video-video saya selanjutnya. Oke, lanjut ya. Jadi betul ketika datang atau menjelang saat menstruasi atau haid, nah, itu umumnya yang menderita GERD atau gangguan asam lambung gitu kan, atau gangguan pencernaan itu merasakan sensasi-sensasinya ya, bahkan bisa dibilang itu sensasinya itu seperti menjadi lebih terasa dibanding sebelum terkena gangguan pencernaan atau terkena gangguan GERD atau asam lambung. Seperti itu teman-teman, memang betul seperti itu ya. Itu dikarenakan karena adanya perubahan hormon ya. Jadi perubahan hormon pada perempuan yaitu saat menjelang haid, saat haid dan setelahnya, juga saat kehamilan. Nah, di saat-saat itulah terjadi perubahan hormon-hormon pada perempuan. Nah, itulah yang bisa memicu pada gangguan GERD atau asam lambung ya. Nah, jadi perempuan ini sebetulnya bisa dibilang lebih rentan untuk terkena gangguan asam lambung atau gangguan GERD. Ya, karena adanya perubahan hormon-hormon teman-teman ya. Nah, hormon-hormon pada perempuan ini diantaranya adalah hormon estrogen, progesteron, testosteron. Nah, ketiga hormon ini yang bisa terjadi perubahan, bisa naik dan juga turun. Memang seperti itu ya. Jadi untuk bisa mengatasinya atau paling tidak meminimalisirnya itu ya kita menyeimbangkannya seperti itu. Nah, kenapa sih saat menjelang haid atau pas haid atau setelahnya itu gejala-gejala gangguan GERD atau gangguan asam itu menjadi semakin terasa? Nah, dari beberapa sumber yang saya dapatkan, gitu kan. Nah, hormon-hormon tersebut meningkat pada saat menjelang haid, teman-teman ya. Jadi peningkatan hormon progesteron ya terutama itu menjadi terjadinya perubahan pada sistem pencernaan, bisa melambat tapi juga bisa mempercepat. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan terjadinya gejala kembung, begah, mual, bahkan bisa diare atau sembelit. Ya, coba deh perhatikan oleh teman-teman ya. Jadi nggak melulu selalu sembelit, bisa juga diare. Seperti itu. Nah, dan bisa terasa nyeri ketika haid karena adanya kontraksi pada rahim seperti itu. Nah, kenapa terjadinya bisa kembung, begah, lalu misalnya diare atau sembelit seperti itu? Itu karena ya adanya perubahan pergerakan usus ya. Jadi ususnya bisa bergerak menjadi semakin cepat atau malah bisa melambat seperti itu teman-teman ya. Hormon progesteron pun
mempengaruhi kerja hormon serotonin, teman-teman, di mana kita mengetahui bahwa hormon serotonin itu adalah hormon pengatur suasana hati. Ya, bisa dibilang hormon bahagia gitu. Nah, makanya kenapa ketika perempuan menjelang haid itu atau PMS ya, premenstrual syndrome, itu kadang bad mood dibilangnya ya, atau dibilangnya tuh lebih bisa dibilang gelisah, ada kalanya gelisah, lalu galau gitu kan, atau emosi gitu, kadang bisa sedih, mellow seperti itu. Nah, karena ini teman-teman ya, karena memang mempengaruhi hormon serotonin ternyata ya. Nah, sementara hormon testosteron ya, mempengaruhinya ke timbulnya jerawat, karena ketika terjadi perubahan, peningkatan atau penurunan hormon testosteron itu meningkatkan juga produksi minyak pada kulit, pada wajah terutama. Itulah yang akhirnya menimbulkan jerawat seperti itu. Nah, kalau untuk haid yang tidak teratur ya, banyak nih yang haidnya menjadi tidak teratur katanya sejak terkena gangguan asam lambung atau gangguan GERD. Itu berhubungan dengan stresnya teman-teman ya. Nah, jadi dari stresnya, terutama karena stres itu akhirnya mempengaruhi pada tidak teraturnya haid. Haidnya bisa menjadi mundur seperti itu. Bahkan ada yang sampai malah tidak haid berbulan-bulan. Nah, bagi yang sampai tidak haid sampai berbulan-bulan seperti itu juga karena selain stres, itu juga dipicu karena kurangnya nutrisi. Ya, apalagi yang berat badannya turun banyak drastis sampai ya intinya sih sampai badannya itu ya kurus kering seperti itu. Ya, itu umumnya dia menjadi tidak mengalami haid ya, teman-teman saya ada beberapa orang yang mengalami hal ini seperti itu. Nah, artinya apa? Kurang nutrisi. Sudah saya jelaskan di video betapa pentingnya nutrisi, atau bagi kamu yang masih takut makan ini itu ya, itu sudah saya jelaskan. Artinya memang penderita gangguan GERD dan asam lambung ini lebih banyak membutuhkan nutrisi, maka dari itu penuhi nutrisinya ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana solusinya ketika kita saat menjelang haid atau PMS, premenstrual syndrome ya, menghadapinya seperti apa? Nah, dari yang tadi saya uraikan pemicu-pemicunya gitu kan, itu bisa diatasi sebetulnya teman-teman ya. Diatasinya dengan tentu saja tetap menjalankan hidup sehatnya, olahraga, berjemur seperti itu, dan lakukan relaksasi. Nah, relaksasi, kalau saya menyebutnya relaksasi NP atau relaksasi nafas perut ya. Nah, bagaimana melakukan nafas perut ini bisa dilihat di video saya yang berjudul nyeri dada. Di situ saya jelaskan bagaimana praktek nafas perut tersebut. Nah, untuk relaksasinya sendiri sebetulnya teman-teman bisa mendengarkan audio video saya yang berjudul hipnoterapi. Itu salah satu bentuk dari relaksasi ya, sambil melakukan NP-nya, nafas perutnya ya. Dan tentu saja teman-teman, konsumsi air putihnya harus cukup ya, sehingga pencernaannya menjadi lebih lancar ya. Untuk yang gangguan sembelit seperti itu bisa teratasi. Nah, dan juga konsumsi makanan-makanan yang tinggi kandungan vitamin B-nya, terutama B6 ya. Nah, oke. Dan yang lainnya, herbal yang bisa dikonsumsi oleh teman-teman
selama menjelang haid dan selama haid ataupun setelahnya, atau misalnya selama masih mengalami gangguan asam lambung dan GERD ini, itu dengan konsumsi air hangat, kunyit dan madu, ditambah juga jahe. Bila tidak ada madu, bisa diganti dengan gula merah, teman-teman ya. Konsumsi itu dirutinkan ya. Bagi teman-teman mungkin yang sekarang ini sudah banyak membaik gitu kan. Nah, tapi ketika menjelang haid itu masih ada gangguan-gangguan tersebut tuh nongol. Jadi nongolnya hanya pas saat menjelang haid aja. Rutinkan saja konsumsi herbal itu dan tadi tips yang saya sebutkan. Seperti itu, dan tentu saja ya dibawa terus happy. Seperti itu, dibawa terus senang ya. Nah, jadi apakah gangguan pada saat menstruasi ini dan pada saat menjelang ataupun saat menstruasi ini akan selamanya dirasakan gitu kan oleh penderita GERD dan gangguan asam lambung? Tidak, teman-teman, tidak demikian ya. Nah, alhamdulillah saya pribadi ya, ketika saya sudah sembuh dari gangguan GERD, itu kondisi menjelang ataupun saat haid itu normal saja seperti sebelumnya. Itu tidak ada gejala-gejala dari GERD ataupun gangguan asam ya. Seperti itu, normal. Dan karena memang juga gitu kan dirutinkan itu terapinya, paling tidak konsumsi air, jahe, kunyit, madu gitu, dan paling tidak melakukan relaksasi NP. Itu sangat berguna, teman-teman ya. Jadi sebetulnya solusinya mudah aja, dan tetap solusinya itu saja. Enggak, solusinya ya masih itu aja. Untuk keluhan yang lain ya solusinya itu saja gitu. Nah, hanya tinggal mungkin sabarnya aja ya gitu. Oh, kenapa nih kalau menjelang men atau saat men, aduh kok rasanya luar biasa sekali gitu kan sensasi-sensasinya. Ya memang seperti itu. Jadi nikmati saja. Nah, itu nikmati sambil lakukan ikhtiarnya. Ya. Nah, namun nih bila ada teman-teman yang mengalami haidnya menjadi berbeda dari sebelumnya, misalkan haidnya menjadi jauh lebih lama dan jauh lebih banyak gitu kan, banyak banget seperti itu. Nah, itu wajib diperiksakan ke dokter ya, karena umumnya gangguan asam lambung atau gangguan GERD ini tidak berefek pada banyaknya haid seperti itu. Malah yang ada itu menjadi haidnya menjadi mundur, tidak teratur seperti itu, atau malah menjadi lebih sedikit seperti itu ya. Jadi periksakan teman-temannya, atau mengalami sakit saat haidnya itu yang sakitnya sangat luar biasa sakit gitu kan, periksakan ke dokter kandungan ya, periksakan, jangan takut untuk diperiksakan gitu kan. Kalau dengan diperiksakan itu menjadi jelas seperti itu, dan lebih cepat kita memeriksakannya itu lebih baik sehingga tidak berlarut-larut. Nah, dan sudah jelas yakini bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, teman ya. Jadi jangan takut untuk diperiksakan ke dokter seperti itu. Dan tetap ya, walaupun sudah mengetahui kenyataannya bahwa gangguan hormon pada saat PMS ataupun pada saat haid ini bisa mempengaruhi gangguan GERD atau asam lambung, tetap saja pikiran kita yakini bahwa semua akan baik-baik saja. Yakini bahwa selama PMS atau selama haid akan lancar-lancar saja, tidak akan ada gangguan gitu kan. Insya Allah dengan kita meyakini dan pemikiran kita positif terus seperti itu bisa mempengaruhi kesehatan juga, dan tidak terjadi gangguan-gangguan tersebut, insya Allah. Oke, jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman Puspita Miau gitu kan, yang masih galau mengenai gangguan GERD
selama haid ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan bagikan kepada teman-temannya lainnya yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.